Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Pak Vicky dan teman-temannya berbahagia. Kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah dosen akuntansi kelas K akan membahas materi tentang menganalisis kasus bisnis. Sebelum memasuki materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anggi Zevania dengan MPM akhir 021. Yang kedua ada Silva Norma dengan MPM akhir 023. Yang ketiga ada Linda Gustinya dengan MPN akhir 024. Yang keempat ada Cici Wulan dengan MPN akhir 031. Nah, yang kelima ada Dila Arigra dengan MPN akhir 038. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi pertama ada perencanaan strategis. Jadi perencanaan strategis ini adalah proses mengidentifikasi tujuan, strategi, dan sumber daya organisasi dalam jangka panjang. Dalam perencanaan strategis ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tinjauan perencanaan strategis, lalu ada analisis SWOT, lalu yang terakhir ada peran Departemen IT. Yang kedua ada alat perencanaan strategis. Terlepas dari strategi pengembangan yang digunakan, banyak organisasi masih mengandalkan kelompok TI untuk memberikan panduan dalam memilih alat untuk mendukung aktivitas perencanaan strategis. Beberapa analisis tetap menggunakan metode berbasis teks tradisional, menggunakan tabel Microsoft Word untuk memberikan struktur dan kejelasan. Yang lain lebih suka spreadsheet seperti Microsoft Excel karena mudah untuk menampilkan prioritas dan kepentingan relatif dari asumsi perencanaan. Selanjutnya ada business case. Next. Selama fase perencanaan sistem, tim IT meninjau permintaan untuk menentukan apakah permintaan tersebut memiliki dasar bisnis yang kuat. Istilah kasus bisnis mengacu pada alasan atau kebenaran untuk suatu usulan. Untuk melakukan tinjauan, analis harus mempertimbangkan misi, tujuan, dan kebutuhan IT perusahaan secara keseluruhan. Sebuah studi kasus bisnis harus komprehensif, namun mudah dipahami. Studi kasus bisnis harus menjelaskan proyek dengan jelas, memberikan justifikasi untuk melanjutkan proyek dan memperkirakan dampak finansial proyek. Secara khusus, studi kasus bisnis harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kita melakukan proyek ini? Lalu yang kedua, tentang apa proyek ini? Ketiga, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah bisnis utama? Yang keempat, berapa biayanya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Next, next slide. Lalu ada sistem request atau permintaan sistem. Permintaan sistem dapat mengusulkan penyempurnaan untuk sistem yang sudah ada, memperbaiki masalah pergantian sistem lama, atau pengembangan sistem informasi baru yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan bisnis perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang. Ada 6 alasan utama untuk permintaan sistem. Yang pertama, kontrol yang lebih kuat. Suatu sistem harus memiliki kontrol yang efektif, memastikan bahwa data aman dan akurat. Beberapa kontrol keamanan umum meliputi kata sandi, berbagai tingkat akses penggunaan, dan ex-script atau pengkodean data untuk menjaga tetap aman dari pengguna yang tidak berwenang. Selain aman, data juga harus akurat. Kontrol harus meminimalkan kesalahan entry data jika memungkinkan. Oh, yang kedua ada biaya yang lebih rendah. Sistem yang ada saat ini mungkin mahal untuk dioperasikan atau dirawat karena masalah teknis, kelemahan desain, dan perubahan tuntunan bisnis. Analisis biaya manfaat mungkin menunjukkan bahwa sistem baru akan lebih hemat biaya dan memberikan dukungan yang lebih baik. Kalau yang ketiga ada informasi lebih lanjut, sistem tersebut mungkin menghasilkan informasi yang tidak memadai, tidak lengkap, dan tidak mendukung kebutuhan informasi perusahaan. Dalam menghadapi persaingan yang ada, manajer memerlukan informasi terbaik untuk membuat keputusan tentang perencanaan, rancangan, dan juga pemasaran produk
dan layanan yang baru. Lalu yang keempat ada kinerja yang lebih baik. Sistem saat ini mungkin tidak memenuhi persyaratan kerja, keterbatasan kinerja, eh, sistem yang dirancang tertentu menjadi usang atau perangkat keras baru yang digunakan. Lalu yang kelima ada peningkatan layanan. Permintaan sistem seringkali ditujukan untuk meningkatkan layanan sistem kepada pelanggan atau pengguna dalam perusahaan. Layanan terakhir ada dukungan lebih lanjut untuk produk dan layanan baru. Produk baru atau layanan seringkali memerlukan jenis atau tingkat dukungan IT yang baru. Kurangnya dukungan akan menjadi pertimbangan penting dan memutuskan apakah akan melakukan pemutakhiran atau tidak. Selanjutnya ada faktor affecting system project. Yang pertama ada faktor internal yang dimana meliputi rencana strategis, manajer puncak, permintaan pengguna, departemen teknologi informasi, sistem dan data yang ada, dan yang terakhir keuangan perusahaan. Lalu yang kedua ada faktor eksternal yang meliputi teknologi, pemasok, pelanggan, pesaing, ekonomi, dan pemerintah. Next. Lalu selanjutnya ada processing system request. Yang pertama ada formulir permintaan sistem, yang dimana analisis ini memeriksa untuk menentukan sumber daya TI apa yang diperlukan untuk investasi awal. Lalu yang kedua ada sistem permintaan alat. Bila jumlah permintaan yang diajukan melalui formulir otomatis menjadi signifikan atau jika permintaan dapat berasal dari sumber internal maupun pelanggan eksternal. Alat permintaan sistem tujuan khusus dapat digunakan untuk membantu mengelola alur kerja. Lalu yang ketiga ada komite peninjauan sistem, yang dimana digunakan untuk penjualan sistem untuk mengevaluasi permintaan sistem. Ahli-ahli mengendalikan satu orang pendekatan komite menyediakan berbagi pengalaman dan pengetahuan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya studi kelayakan. Yang pertama ada kelayakan operasional. Ini berarti bahwa sistem yang diusulkan akan digunakan secara efektif setelah dikembangkan. Jika pengguna mengalami kesulitan dengan sistem baru, sistem tersebut tidak akan menghasilkan manfaat yang diharapkan. Budaya organisasi juga dapat memengaruhi kelayakan operasional. Yang kedua, kelayakan ekonomi. Berarti bahwa manfaat yang diproyeksikan dari sistem yang diusulkan lebih besar daripada perkiraan biaya yang biasanya dianggap sebagai total biaya kepemilikan. Lalu yang ketiga ada kelayakan teknis. Kelayakan teknis ini mengacu pada sumber daya teknis yang dibutuhkan untuk mengembangkan, membeli, memasang, atau mengoperasikan sistem. Lalu yang terakhir ada kelayakan jadwal. Kelayakan jadwal itu berarti bahwa suatu proyek dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang dapat diterima. Ketika menilai kelayakan jadwal, seorang analis sistem harus mempertimbangkan interaksi antara waktu dan biaya. Next. Menetapkan prioritas. Yang pertama, prioritas dinamis. Penting untuk dicatat bahwa banyak proyek bersifat dinamis. Misalnya, proyek yang telah mengadopsi metodologi Agile rentan terhadap perubahan cepat selama siklus pengembangan sistem. Perubahan ini dapat menyebabkan prioritas permintaan juga berubah. Lalu yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi prioritas. Saat menilai prioritas proyek, seorang analis sistem harus mempertimbangkan hal berikut. Contohnya yang pertama adalah apakah sistem yang diusulkan akan mengurangi biaya? Lalu yang kedua, apakah sistem akan meningkatkan pendapatan perusahaan atau tidak? Dan yang ketiga, apakah proyek sistem akan menghasilkan lebih banyak informasi atau menghasilkan hasil yang lebih baik? Lalu yang ketiga, proyek
diskresioner dan non-diskresioner. Proyek yang mana manajemen mempunyai pilihan dalam pelaksanaannya disebut proyek diskresioner. Proyek yang tidak memiliki pilihan disebut proyek non-diskresioner. Pembuatan laporan baru untuk pengguna adalah contoh proyek diskresioner dan penambahan laporan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Federal baru adalah proyek non-diskresioner. Next. Lalu ada investigasi awal. Perencanaan investigasi awal. Sebelum memulai investigasi awal, penting untuk memberitahu orang-orang tentang investigasi tersebut dan menjelaskan peran analisis sistem. Rapat dengan manajer utama, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya seperti staf TI harus dijadwalkan untuk menjelaskan proyek, menjelaskan peran dan tanggung jawab, menjawab pertanyaan, dan mengundang komentar. Gambar di sini menggambarkan pentingnya pencarian fakta, yaitu ada 4 masalah atau peluang, ruang lingkup proyek dan kendala, biaya, dan manfaat. Next. Lalu melakukan investigasi awal. Yang pertama, memahami masalah atau peluang. Jika permintaan sistem melibatkan sistem informasi baru atau perubahan substansial dalam sistem yang sudah ada, analis sistem perlu mengembangkan profil bisnis yang menggambarkan proses dan fungsi bisnis saat ini. Yang kedua, tentukan cakupan dan batasan proyek. Menentukan lingkup proyek ini berarti mendefinisikan batasan atau cakupan spesifik dari proyek tersebut. Yang ketiga, melakukan pencarian fakta yang berisi menganalisis bagian organisasi, tinjau dokumentasi, amati operasinya, dan melakukan survei pengguna. Yang keempat, pelajari data kegunaan biaya, manfaat, dan jadwal. Selama pencarian fakta, data dikumpulkan tentang perkiraan biaya proyek, manfaat yang diantisipasi, dan masalah jadwal yang mempengaruhi implementasi. Yang kelima, mengevaluasi kelayakan. Pada titik ini, masalah atau peluang telah dianalisis, cakupan dan kendala proyek telah ditetapkan, dan pencarian fakta telah dilakukan untuk mengevaluasi kegunaan biaya, manfaat, dan kendala waktu proyek. Next. Lalu yang terakhir merangkum hasil investigasi awal. Yang pertama perkenalan, bagian pertama adalah ikhtiar laporan. Yang kedua ringkasan permintaan sistem. Ringkasan ini menjelaskan dasar permintaan sistemnya. Yang ketiga temuan. Bagian ini berisi hasil investigasi awal termasuk deskripsi ruang lingkup, kendala, dan kelayakan proyek. Yang keempat rekomendasi. Ringkasan permintaan proyek dan rekomendasi khusus. Yang kelima, peran proyek. Bagian ini mencantumkan orang-orang yang akan berpartisipasi dalam proyek dan menjelaskan peran setiap orang. Yang keenam, estimasi waktu dan biaya. Bagian ini menjelaskan biaya peroleh dan pemasangan sistem serta total biaya kepemilikan selama masa manfaat sistem. Yang ketujuh, manfaat yang diharapkan. Ini mencakup manfaat nyata dan tidak nyata yang diantisipasi serta jadwal yang menunjukkan kapan manfaat tersebut akan terjadi. Yang ke-8, lampiran-lampiran ini harus disertakan informasi pendukungnya. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.